Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa bioskop Kumal? Semoga kalian sudah mandi dan gosok gigi, karena sebentar lagi kita akan eksekusi Jaka Sembung dan Dewi Samudra, sebuah film yang menceritakan perjuangan Jaka Sembung dalam melawan tentara VOC. Kali ini Jaka Sembung dibantu oleh wanita cantik penguasa Laut Selatan. Biar nggak penasaran, langsung lanjut lagi mas bro. Tapi jangan lupa, buat kalian yang belum subrek, yuk disubrek dulu. Habis itu lanjutkan rebahan kalian. Ambil posisi, karena kita akan langsung eksekusi mas bro. Cerita bermula dengan tertangkapnya Jaka Sembung oleh tentara VOC. Mereka bermaksud membuangnya ke Australia dengan tujuan agar dia tidak lagi melakukan perlawanan terhadap tentara VOC. Dalam perjalanannya, mereka dihadang oleh seorang wanita cantik penguasa Laut Selatan. Ya, dialah Dewi Samudra yang datang dengan maksud menolong Jaka Sembung. Setelah berhasil membuka ikatan rantai Jaka Sembung, wanita itu pun pergi. Tak berapa lama datanglah badai ganas mas bro. Seluruh awak kapal dibuat sibuk agar mereka bisa selamat dari badai dan petir yang terus menyambar. Akhirnya kapal pun hancur berkeping-keping. Seluruh awak dan si kapten VOC tewas dalam kejadian itu. Terkecuali Mas Jaka Sembung. Gak mungkin juga dia mati. Kalau dia mati, cerita pun berakhir. Jaka berhasil selamat dengan berpegangan sebatang kayu bekas puing kapal. Tanpa disadari, kayu itu membawanya ke istana Dewi Samudra. Singkat cerita, rupanya Dewi Samudra yang cantiknya mirip Yurike Prastika waktu muda tergoda dengan ketampanan jagoan kita mas bro. Jaka meminta kepada wanita itu untuk membiarkannya pergi dari istananya. Namun Mbak Dewi yang udah kebelet pipis, kebelet nganu, meminta kepada Jaka Sembung untuk menemaninya dulu. Tapi Jaka Sembung menolaknya mas bro. Sementara itu pasukan VOC bersama tim SAR-nya terus sibuk mencari puing kapal pasukan mereka yang hancur diterjang badai. Namun nihil, jangankan puingnya, mayatnya pun tidak ditemukan. Mereka hanya berhasil membawa seekor ikan hiu dan akan dijadikan santapan makan malam mas bro. Saat si kapten hendak meninggalkan TKP, tiba-tiba muncul seorang pendekar tuir. Sebut saja namanya Ki Bidin. Dia adalah bekas kaki tangan pasukan Belanda yang dulu sempat kabur saat melawan Jaka Sembung. Dia kembali untuk membantu VOC mengalahkan Jaka Sembung. Dan dia mengatakan bahwa kejadian yang menimpa awak kapal dan pasukannya ada campur tangan dari penguasa Laut Selatan yang menolong Jaka Sembung. Itu bisa dibuktikan dengan ditemukannya potongan tubuh seorang jawara sakti bernama Ki Jonggrang di dalam perut ikan hiu yang mereka tangkap. Dan Ki Bidin siap menghidupkan kembali Ki Jonggrang untuk menambah kekuatan melawan Jaka Sembung. Malamnya ritual untuk membangkitkan jasad Ki Jonggrang pun dilaksanakan. Dengan kesaktian yang dimiliki oleh Ki Bidin, akhirnya jasad jawara pengikut VOC itu pun bangkit kembali. Ini adalah pesantren tempat Jaka Sembung berguru. Lelaki tua ini bernama Kiai Mustaqim, sahabat dekat Ki Sapu Angin guru Jaka Sembung. Pemuda kurus ini bernama Godin. Dia melaporkan kepada Kiai Mustaqim bahwa dalam pertempuran melawan tentara VOC, Jaka Sembung tertangkap dan dibawa ke sebuah pantai. Dan selanjutnya Godin tidak tahu lagi di mana keberadaan Jaka Sembung karena dia diminta Jaka untuk meninggalkannya. Kiai Mustaqim curiga dengan keberadaan benteng VOC di tepi pantai. Kemudian dia menyuruh Godin untuk mengintai benteng itu dan mencari tahu informasi tentang keberadaan Jaka Sembung. Malamnya, Godin seorang diri menyusup masuk benteng VOC. Dia mendengar percakapan antara Ki Bidin dan si kapten. Ki Bidin sangat percaya bahwa Jaka Sembung masih hidup ditolong oleh penguasa Laut Selatan. Tiba-tiba saja, aksi Bidin diketahui oleh petugas yang sedang patroli mas bro. Hampir saja dia tertangkap. Akhirnya si Godin bin Mahmudin pun selamat, walau harus kehilangan celananya. Kita kembali ke istana Dewi Samudra, tempat Jaka Sembung berada. Pemuda itu meminta untuk segera dikembalikan ke daratan. Namun permintaannya belum bisa dikabulkan. Karena untuk mengembalikannya ke daratan, wanita itu harus memunculkan istananya ke permukaan laut. Dan saat yang tepat adalah saat bulan purnama. Yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat bulan purnama, Dewi Samudra mengembalikan Jaka Sembung ke daratan. Sebelum berpisah, dia minta kecupan bibirnya Mas Jaka dulu mas bro. Sebagai ucapan perpisahan. Wanita cantik itu rupanya bersimpati pada perjuangan Jaka Sembung melawan para penjajah. Dan dia berjanji akan datang jika Jaka membutuhkan pertolongannya. Akhirnya Jaka Sembung pergi meninggalkan istana Dewi Samudra diantar dua putri duyung piaraan Mbak Dewi,
Ya nggak kalah cantiknya mas bro. Ini adalah Godin yang berhasil kabur dari kejaran tentara VOC. Masih terus berlari sambil memegangi bagian bawah bajunya, menutupi bagian bawah pusernya. Dia khawatir si Otong kedinginan dan masuk angin. Dia dikejutkan dengan kemunculan seseorang di depannya. Ternyata orang itu adalah Jaka Sembung. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali ke pesantren. Gadis cantik ini bernama Rahayu, anak Yai Mustaqim, yang juga kekasih Jaka Sembung. Dia tampak senang melihat ayang bebnya sudah kembali. Jaka berniat untuk menyerang benteng VOC. Namun Kiai Mustaqim melarangnya. Sebelum melakukan penyerangan, Kiai Mustaqim akan memerintahkan salah satu santrinya yang bernama Kosim melakukan pengintaian untuk mengetahui seberapa kuat pertahanan mereka. Namun sayang, Kosim tewas di tangan Ki Jonggrang yang menghadangnya saat ingin kembali ke pesantren. Si Kapten VOC meminta kepada Bidin untuk mencari tahu siapa dalang di balik para penyusup itu. Ki Bidin sangat yakin mereka adalah orang-orang dari pesantren Kiai Mustaqim. Dan dia juga yakin bahwa Jaka Sembung berada di pesantren itu. Sen pun beralih, nampak Jaka Sembung yang sedang menemani kekasihnya mencuci baju di kali. Tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Godin yang memberitahu bahwa pasukan VOC datang ke pesantren dan membuat kekacauan. Jaka Sembung segera menuju ke pesantren dan meninggalkan kekasihnya bersama Godin. Rupanya para pasukan VOC mencari Jaka Sembung. Karena yang dicari tidak ada dan mereka merasa Kiai Mustaqim berbohong, si kapten tua ini mengancam. Dia akan membunuh satu orang santri setiap hari sampai Jaka Sembung muncul. Dan untuk membuktikan perkataannya, dia menembak salah satu santri Kiai Mustaqim. Kiai itu marah dan bermaksud melawan, namun sayangnya dia terkena sabetan pedang tentara VOC. Jaka yang baru sampai di pesantren melihat banyak santri yang terluka, Kiai Mustaqim dan para santri yang menjadi korban kebiadaban VOC. Dia berjanji akan membalas semua perbuatan tentara VOC. Sementara itu di benteng VOC, Ki Bidin kembali membangunkan jasad Ki Jonggrang untuk membantunya menculik Rahayu kekasih Jaka Sembung. Dengan menculik kekasihnya, dia berharap bisa memancing Jaka Sembung untuk datang ke benteng VOC. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tembakan. Ternyata ada penyusup masuk ke benteng itu. Namun sayang mereka gagal menangkapnya dan para penyusup pun berhasil melarikan diri. Ki Bidin dan anak buahnya segera saja mengejar penyusup itu. Rupanya penyusup itu adalah Jaka Sembung dan Godin. Si Godin yang terkena tembakan tentara VOC terpaksa harus digendong mas bro. Ki Jonggrang yang diperintahkan mengejar mereka akhirnya berhasil menghadang Jaka Sembung dan Godin. Terjadilah pertarungan antara Jaka Sembung dan Ki Jonggrang. Iya loh, aduh. Dalam pertarungan itu, Jaka Sembung berhasil mengalahkan Ki Jonggrang dan menghancurkan jasadnya. Sementara Ki Bidin dan dua orang pengikutnya menyusup ke pesantren untuk menculik anak gadis Kiai Mustaqim. Kiai itu nampak terkejut melihat kedatangan orang-orang bertutup kepala macam ninja yang langsung menyerangnya. Saat Kiai Mustaqim sibuk meladeni dua kawanan penjahat, rupanya salah satu dari mereka masuk ke kamar Rahayu dan kemudian menculiknya. Sementara di luar kamar, Kiai Mustaqim masih terus berusaha mengalahkan dua kawanan penjahat itu. Namun sayang, Kiai Mustaqim tak mampu mengalahkan mereka. Dan akhirnya mereka berhasil membawa Rahayu pergi. Kapten VOC ini masih terus marah-marah ke Ki Bidin. Dia kesal karena saat kejadian terbunuhnya Ki Jonggrang, Ki Bidin menghilang. Namun emosinya berubah menjadi bahagia mas bro. Saat tahu kalau Ki Bidin ternyata menculik anak gadis Kiai Mustaqim. Melihat kecantikan Rahayu, si bocah tua nakal itu pun berniat icip-icip anak Pak Kiai. Dan meminta gadis itu untuk menemaninya tidur malam nanti. Tapi cuih, dia malah diludahin mas bro. Jaka Sembung bersama Kiai Mustaqim dan para santrinya segera saja menyerang benteng VOC. Sementara Jaka Sembung masuk lebih dulu untuk menyelamatkan Rahayu. Pak Kiai dan yang lainnya menunggu di luar. Dengan sekali lompat, pemuda itu sudah berada di dalam benteng VOC. Jaka langsung menyusup mencari keberadaan Rahayu.
Jaka Sembung berhasil membawa Rahayu keluar dari benteng itu. Rupanya Ki Bidin bersama anak buahnya terus mengejar Jaka. Akhirnya musuh lama kembali bertemu dan bertarung, Mas Bro. Hingga akhirnya serangan telak Ki Bidin membuat Jaka Sembung terpental. Melihat musuhnya lengah, Ki Bidin langsung mengeluarkan sebuah kendi kecil. Dan tiba-tiba saja kendi itu mampu menyedot tubuh Rahayu hingga masuk ke dalam kendi. Macam pemburu hantu saja si Bidin ini. Merasa sudah berhasil menangkap kekasih musuhnya, Ki Bidin meminta Jaka Sembung untuk menyerah dan bekerja sama dengannya. Namun Jaka tidak peduli, dia kembali menyerang Ki Bidin. Melihat Jaka sudah tidak berdaya, lagi-lagi Ki Bidin terus meminta kepada Jaka untuk menyerah dan bergabung dengannya. Tiba-tiba muncullah wanita cantik dengan kereta kuda. Ya, dialah Dewi Samudra yang pernah berjanji akan membantu perjuangan Jaka Sembung. Wanita cantik itu langsung menyerang Ki Bidin. Sekejap saja tubuh Rahayu sudah keluar dari dalam kendi. Sementara Dewi Samudra menghadapi Ki Bidin, Jaka Sembung langsung menyerang dua anak buahnya. Pertarungan pun kembali berlanjut, Mas Bro. Kita tinggalkan dulu pertarungan mereka. Para santri Kiai Mustaqim masih terus berusaha menjebol benteng VOC. Akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam benteng itu dan langsung menyerang para tentara VOC. Melihat semua anak buahnya dibantai oleh para pasukan Kiai Mustaqim, kapten itu panik dan meninggalkan medan pertempuran, Mas Bro. Kiai Mustaqim segera mengejarnya. Dan akhirnya dua orang tua itu saling berhadapan dan berbincang-bincang tentang masa depan. Ups, sorry, salah server, Mas Bro. Si kapten coba merayu sang kiai, dia akan diberi harta dan jabatan asal mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Namun dia menolaknya. Akhirnya mereka bertarung dan si kapten VOC pun mati ditikam Kiai Mustaqim. Kita kembali keluar benteng di mana Dewi Samudra masih terus melawan Ki Bidin yang ilmu kanuraganya cukup sulit untuk ditandingi. Sementara Jaka Sembung terus menghajar dua pengikut Ki Bidin. Hingga akhirnya sebuah serangan dari Jaka mampu membunuh mereka berdua. Sementara Dewi Samudra yang masih menghadapi Ki Bidin mengeluarkan senjata ampuhnya. Rantai emas itu terus melilit tubuh Ki Bidin. Namun lelaki tua itu masih mampu menghadapi kehebatan penguasa Laut Selatan. Hingga dalam satu kesempatan, Dewi Samudra kembali menyerang Ki Bidin dengan senjata rahasianya. Sekejap saja tubuh Ki Bidin membeku seperti terbungkus es, Mas Bro. Jaka yang melihatnya tidak menyia-nyiakan. Segera saja dia memutar-mutar tangannya, tomat-tamit bibirnya, dan meledakkan tubuh Ki Bidin dengan ajian sentir lengopotro. Jaka yang sedang asik tatap-tatapan dengan Dewi Samudra tidak menyadari saat senjata meriam siap menembaknya. Godin si pria kurus itu segera berlari dan memeluk meriam itu dengan mesra. Alhasil meriam itu menghancurkan tubuhnya yang mungil, Mas Bro. Akhirnya Godin pun tewas. Setelah berhasil mengalahkan Ki Bidin dan anak buahnya, Dewi Samudra pun pergi meninggalkan Jaka Sembung bersama ayang bebnya. Film pun selesai. Demikianlah salah satu film serial Jaka Sembung. Semoga masih bisa terhibur. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
Jangan lupa klik tombol subrek dan loncengnya mas bro, agar kalian mendapatkan notifikasi cerita film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia yang luar biasa. Terima kasih. Wassalam.